Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kusdiansyah dari Universitas Teknologi Digital, program studi S1 Informatika. Kali ini saya akan mengerjakan soal UTS tentang mata kuliah Pendidikan Agama Islam. Baik, rekan-rekan, di sini saya akan membahas 5 pokok bahasan. Pokok bahasan pertama adalah ta'arif al-insan atau pengertian manusia. Manusia terbuat dari tanah dan ruh. Manusia terdiri dari 3 unsur. Yang pertama adalah hati yang membentuk kemauan, keputusan yang bersumber dari keyakinan. Lalu hati juga yang mempunyai kehendak dan kebebasan untuk memilih. Lalu unsur kedua dari manusia adalah akal. Akal yang mampu membentuk pengetahuan. Lalu unsur manusia yang ketiga adalah jasad. Jasad adalah untuk beramal. Karena itu manusia diberi amanah untuk melaksanakan ibadah serta kedudukan khalifah atau pemimpin. Tugas ibadah sudah pasti sangat jelas ini teman-teman semua. Karena manusia diciptakan ke dunia adalah untuk beribadah. Sehingga nanti pada akhirnya manusia akan menerima balasan. Apakah itu di surga atau naudzubillah min dzalik di neraka. Untuk pokok bahasan yang kedua adalah hakikatul insan atau hakikat manusia. Hakikat manusia itu sebagai makhluk berada dalam fitrah, lemah, bodoh, serta fakir. Lalu hakikatul insan yang kedua adalah dimuliakan. Dengan ditiupkannya ruh, juga memiliki keistimewaan manusia dan ditundukkan alam kepada manusia. Malahan itu adalah ketika manusia yang pertama diciptakan adalah Nabi Adam Shallallahu Alaihi Wasallam, seluruh alam serta para malaikat diwajibkan untuk tunduk kepadanya, kecuali iblis tidak mau tunduk kepada Nabi Adam. Lalu hakikat manusia yang ketiga adalah dibebani. Nah, dibebani terdiri dari 2, yaitu ibadah dan khilafah. Hakikat manusia yang keempat adalah bebas memilih. Kita bisa memilih, kita akan menjadi iman atau kufur. Nah, yang kelima, sudah pasti kita mendapatkan balasan. Kalau kita memilih untuk beriman, pasti balasannya adalah surga. Kita kalau memilih kufur, pasti balasannya nauzubillah min dzalik, kita masuk neraka. Untuk pokok pembahasan yang ketiga adalah toqatul insan atau potensi manusia. Potensi manusia terdiri dari 3, yaitu potensi pendengaran atau as-sama'. Yang kedua, potensi penglihatan atau al-basyar. Yang ketiga adalah potensi hati. Nah, ini dari ketiga pokok pembahasan, unsur hati selalu diikut sertakan, karena seperti yang kita ketahui, di dalam tubuh manusia itu ada segumpal daging. Kalau segumpal daging itu baik, maka baik pula semuanya. Kalau segumpal daging itu buruk, maka buruk juga semuanya. Apakah daging itu? Nah, itu adalah hati, rekan-rekan. Baik, kita lanjutkan. Toqatul insan yang ketiga adalah pertanggungjawaban manusia. Pertanggungjawaban manusia, jika manusia amanah, manusia yang amanah itu merasa adalah manusia bukan pemilik yang hakiki, mengembannya sesuai dengan kehendak pihak yang mewakilkan kepemimpinan tersebut. Atau juga manusia tidak boleh menentang peraturan yang sudah ditentukan oleh Allah Ta'ala. Lalu pertanggungjawaban manusia
yang kedua adalah manusia khianat. Nah, ini nih rekan-rekan. Manusia khianat di sini suka diibaratkan dengan hewan ternak. Mohon maaf ya, anjing, monyet, babi, laba-laba, kedelai. Maaf, bukan kedelai ya, keledai itu. Maaf. Lalu diibaratkan juga dengan benda mati seperti kayu atau batu. Filosofinya ya, kalau kayu atau batu tidak bergerak sama sekali. Kalau hewan-hewan yang tadi itu lebih cenderung ke arah sifat yang jeleknya. Nah, kita jangan mencontoh ya ke sifat yang jelek dari contoh-contoh yang tadi. Baik, untuk pokok pembahasan yang keempat adalah nafsul insan atau nafsu manusia. Nafsu manusia, ruh mendominasi hawa nafsu. Berorientasi zikir atau berorientasi kepada jiwa yang tenang. Ruh tarik menarik dengan hawa nafsu. Berorientasi pada akal, jiwa yang selalu menyesali dirinya. Atau ruh yang didominasi dengan hawa nafsu selalu dengan berorientasi syahwat. Atau jiwa yang selalu menyuruh pada kejahatan. Auzubillah minalik ya. Korelasinya dari ketiga pokok pembahasan ini adalah manusia betul punya pilihan untuk menjadi yang baik atau yang buruk. Untuk pokok pembahasan yang kelima adalah sifatul insan, jiwa manusia. Sifatul insan, sifat dari manusia. Sifat dari manusia itu terdiri dari dua jalan ya. Yang pertama ada jalan benar atau takwa atau membersihkan jiwa, di mana takwa ini terdiri dari selalu bersyukur, bersabar, penyantun, penyayang, bijaksana, suka bertaubat, lemah lembut, senantiasa jujur, dapat dipercaya, dan juga akan memperoleh kejayaan atau kesuksesan, yaitu insya Allah surga. Nah, jalan yang kedua adalah jalan salah atau fujur atau mengotori jiwa, di mana fujur ini unsurnya seperti ini: memperturutkan sifat tergesa-gesa, berkeluh kesah, gelisah, tak mau berbuat baik, pelit, kufur, pendebat, pembantah, serta zolim ya rekan-rekan. Nah, ini kalau kita mempunyai sifat ini, balasan kita adalah ke neraka. Auzubillah minalik ya rekan-rekan. Baik, mungkin itu tugas dari mata kuliah pendidikan agama Islam. Mohon maaf bukan apabila ya banyak kesalahan yang terjadi selama presentasi yang barusan saya lakukan. Kalau kesalahan itu mutlak dari saya pribadi, dan kalau benarnya itu adalah hanya dari Allah Subhanahu wa taala dan yang bersumber dari Al-Qur'an. Doa akhir majelis, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.